Shalom, puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita konsentrasi kepada firman Tuhan supaya tidak ada berkat Tuhan yang dicuri oleh iblis. Biarlah sekarang ini kita pusatkan pikiran kepada firman Tuhan. Kita akan awali dengan membaca dari kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3, kita akan baca mulai ayat pertama. Saya akan bacakan Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Saudara-saudara, ini Musa setelah lari dari Mesir. Jadi Musa itu di Mesir kira-kira 40 tahun. Lalu dia ada sengketa, dia memukul prajurit orang Mesir dan membunuhnya. Lalu dia takut, dia lari. Lari akhirnya dia pergi ke daerah Midian. Ketemu sama anaknya imam di Midian, Sipora, menikah di sana, dan dia dikatakan di sini ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Yitro ini mertuanya, bapaknya Sipora istrinya. Jadi ia biasa. Musa dari dia pergi dari Mesir sampai dia kemudian kembali ke Mesir untuk mengerjakan perintah Tuhan membebaskan bangsa Israel itu 40 tahun. Jadi 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun di Midian. Dikatakan ia biasa mengembalakan kambing, berarti ya puluhan tahun dia. Walaupun enggak 40 tahun, mungkin 30 tahun sekian ya. Angon kambing domba, menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Bukan miliknya sendiri loh. Jadi dia ini buruhan ya. Pokoknya melok hidup, melok makan di tempatnya mertuanya, dia menggembalakan kambing domba Yitro. Seperti biasa, berarti dia setiap hari biasa. Tapi sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Tentunya juga sudah puluhan tahun ya dia sering ke seberang padang gurun ini pastinya ya. Sampai dia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Ini ditulis gunung Tuhan karena ya waktu ditulis ini Musa sudah tahu kalau itu gunung Tuhan, di mana Tuhan turun dan puncaknya menyala api ya. Tapi mungkin waktu dia angon wedhus ini, waktu dia ngembala domba ini dia belum tahu kalau itu gunung Tuhan. Tentunya, tapi waktu menulis kitab ini dia sudah tahu. Nah, intinya dia pergi menyeberang ke daerah yang agak jauh, mengembalakan. Ayat 2, lalu malaikat Yahwa menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak. Dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara kalau pernah lihat film koboi, itu di jalan-jalan ada semak-semak gulung-gulung kena angin, kering itu ya. Ya, kan kira-kira seperti itu semak itu. Jadi duri-duri, semak-semak itu kadang-kadang kalau sudah mati, kena angin gulung-gulung kayak di film-film koboi itu ya. Nah, semak duri itu menyala. Memang kalau sudah kering gampang terbakar. Tapi anehnya enggak dimakan dengan api. Tidak habis. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kalau melihat dari perkataannya Musa ini, semak terbakar itu sudah biasa terjadi di padang gurun berarti. Gesekan dengan semak lainnya sama-sama kering, saking hawanya panas, terbakar, habis. Tapi ini ada semak, terbakar tidak habis.
Jadi menurut Musa ini lain dari yang lain. Karena itu dia menyimpang. Jadi harusnya ke sana, ngelihat semak di sana, dia pindah jurusan ke sana. Ayat 4, ketika dilihat Yahwa bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Kita sudah pernah bahas ya, jawabannya ini kalau diterjemahkan di tulisan aslinya bahasa Ibrani bukan ya Tuhan, tetapi hineni. Hineni itu ini aku. Atau bahasa mudahnya itu siap gerak gitu ya. Kayak tentara dipanggil atasannya itu loh. Dipanggil gitu, sersan siap gerak gini ya. Artinya apa? Ini aku, engkau perintahkan apa, aku kerjakan. Itu hineni. Kita enggak terlalu bahas hineni di sini. Karena pagi hari ini kita akan konsentrasi di poin yang lain. Tapi di sini ada kalimat, kalau saudara baca hati-hati, akan ada makna tersendiri. Ketika dilihat Yahwa bahwa Musa menyimpang. Tuhan ini ya agak nganu ya. Ada pemikiran lain. Kalau Musa ke sana, kalau saya memang pilih Musa, misalnya saya Tuhan, saya pilih Musa, saya jalan ke sana, maka saya akan bikin semak berapi itu di sana. Tapi Musa enggak, dia bikin semak berapi di sisi yang lain. Perhatikan. Karena apa? Musa menyimpang kok. Tadinya mau ke sana, dia nyimpang kok. Mungkin para ibu ini sering menyimpang. Tadinya mau belanja beras, beli tas akhirnya. Ya, kalau ke mall ada diskonan, tadinya mau beli bahan makanan, jadinya beli rok, beli celana. Karena apa? Diskon 70%, menyimpang. Kalau tadinya mau beli beras, gak jadi mau beli baju akhirnya. Ya, seringkali kita kan menyimpang kalau ke mall ya. Jangankan ke mall, ke pasar biasa aja, tadi mau beli ayam, loh kok ada bandeng murah, beli bandeng akhirnya. Ya ibu-ibu ya kadang-kadang gitu kan. Pas murah, rugi kalau beli ayam, beli bandeng saja. Nah, ini Musa ya begitu. Dia enggak ke sana. Dia enggak menuju ke gunung Tuhan. Tujuannya sudah baik loh ini ke gunung Tuhan. Tapi ternyata ada semak, mungkin di pinggir jalan, mungkin agak sana enggak jelas di sini. Tetapi itu menarik perhatiannya Musa. Dan ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang, ya, ketika Musa menyimpang, baru Tuhan ngomong, Mose, Mose, gitu ya. Ini sudah kita bahas kan, kenapa dipanggil 2 kali kan? Memanggil telinga jasmaninya dan memanggil telinga rohaninya. Mose, Mose. Saya ngomong Mose karena bahasa Ibraninya Musa itu aslinya namanya Mose ya. Tapi diterjemahkan Musa. Nanti saya ngomong Mose, apa itu Mose ya? Saya kasih tahu ya. Itu nama aslinya dalam bahasa Ibrani karena Musa ini orang Ibrani kan, bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia mungkin namanya Musa, tapi dia namanya Mose. Panggil Mose, Mose. Ketika Tuhan memanggil, memutuskan memanggil adalah ketika Musa menyimpang. Ketika dia tertarik kepada belukar yang tidak terbakar itu. Dan ketika dipanggil, respon Musa juga bagus. Hineni. Kalau Musa, ini perkiraan saya ya, kalau Musa masih 40 tahun yang lalu di Mesir, anak angkatnya Fir'aun, dipanggil mungkin, siapa yang manggil? Penggemarku yang mana ya? Penggemarku yang mana ya? Gitu ya. Coba ya, anak-anak ini tahu ya, lihatin konser BTS jalan. Kan teriak-teriak. Dia apa noleh? Enggak dong, banyak yang teriak penggemar semua, cuek aja ya. Kalau Musa mungkin ketika 40 tahun sebelumnya dia masih terkenal anaknya Fir'aun, mungkin enggak. Mungkin enggak noleh dipanggil. Jaim. Tapi ini ketika dia dipanggil Mose, Mose, dia ngomong hineni. Hineni itu berarti memposisikan dirinya sebagai bawahan, sebagai hamba, sebagai budak.
budak, sebagai pasukan yang siap menjalankan, diperintahkan apapun jalan dia. Suruh merayap dia. Saudara tahu kalau pasukan angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya itu kalau dipanggil, siap dan gulung-gulung dia. Kalau melawan perintah, dihukum. Nah, Musa meresponi dengan hineni. Ini aku Tuhan, siap mendengar perintah. Tapi hari ini kita mau bahas ketika Yahuwah melihat Musa menyimpang. Nah, ini loh saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan itu seringkali bikin banyak semak berapi sebetulnya. Tapi seringkali kita tidak mau menyimpang. Betul enggak? Ini seringkali firman Tuhan ini kan isinya kan api Tuhan. Ngawe-ngawe gini. Di depan mata ada layangan putus. Ada yang nggak tahu layangan putus? Sinetron yang lagi hit sekarang ini, layangan putus. Saya buka HP, lihat apa gitu, keluar iklannya, layangan putus gitu loh. Seringkali kita begitu sibuk dengan aktivitas kita, sehingga ada semak menyala, kita tidak tahu. Kita tidak tertarik. Alkitab ini kadang-kadang melambai-lambai, kepingin disentuh, kepingin dibaca. Tetapi kita seringkali sibuk dengan aktivitas kita, apalagi yang namanya HP sekarang full entertainment. Game ada, video ada, film ada, gosip ada, apapun di HP kita ada, bahaya itu sudah. Seringkali semak berapi itu, firman Tuhan ini seringkali melambai-lambai, tapi kita tidak mau noleh, kita tidak mau menyimpang. Ya benar ya. Kadang-kadang Tuhan itu duduk di pojokan sana, ingin mendengar suaramu memujinya. Tapi kita tidak mau menyimpang ke sana. Kita lebih baik gibah sama teman, lebih seru. Apalagi sekarang kalau gibah jarak jauh, ada video call, enak. Lebih gayeng toh bahasa Jawa nih. Ketika Roh Kudus merindukan kita berdoa bersama dengan Dia, kita tidak mau menyimpang kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, ya sering ya. Banyak anak-anak Tuhan kepingin dipanggil namanya seperti ini, Mose, Mose. Lah nggak pernah menyimpang. Lihat saudara baca. Ketika Tuhan melihat Musa menyimpang, baru dipanggil ya toh. Apalagi anak muda ini. Kalau engkau mau seperti Musa, gampang nyimpang ke Tuhan. Oh, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan tidak panggil Musa kalau dia tidak nyimpang. Ini setelah Musa puluhan tahun menggembalakan, baru dia menyimpang menjumpai itu. Artinya apa? Untuk dia merendahkan diri, ngurusi yang sederhana itu, bagi dia hebat loh. Bayangin ya, saudara mungkin semak terbakar gitu aja kok hebat sih. Saudara belum pernah hampir 40 tahun di padang gurun angon pedus. Sing mbok lihat itu cuma pasir, semak. Jadi ada yang aneh sedikit, bagi Musa tuh hebat akhirnya. Lah masa sih saudara itu mau menyimpang kalau sudah 40 tahun di padang gurun? Apa tuh saudara-saudara di padang gurun 40 tahun itu? Seringkali anak-anak Tuhan dilambai-lambai sama Tuhan, tidak mau menyimpang. Sehingga perlu ditaruh dulu ke padang gurun untuk supaya hatinya rendah hati, mau melihat Tuhan, mau menyimpang untuk Tuhan. Saudara, saya ini pernah kerja profesional. Jadi seorang manajer, saudara tahu,
sehari di kantor tuh lebih dari 8 jam. Kalau 8 jam kan pegawai biasa, kalau manajer minim 10 jam. 12 jam di kantor. Artinya ketemu sama rekan kerjanya, sama istrinya sering lama mana? Lama ketemu sama rekan kerjanya. Saya sampai kadang guyon sama teman saya, aku sampai melihat kamu bosen. Apa Pak? Delok awakmu, delok bojoku, seringan delok awakmu, saya ngomong gitu. Ketemu istri cuma 1 jam, 2 jam, paling terus tidur, sudah ngantuk. Belum lagi kalau sudah deket sama bosnya, di rumah pun ditelepon, masih kerja, buka laptop lagi. Sampai saya tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Artinya, karir itu begitu mengunci saya, sehingga pandangan mata saya, walaupun ini menyala-nyala terbakar, saya tidak mau noleh, saya tidak mau nyimpang. Padahal ketika seperti Musa, ketika engkau menyimpang menghampiri Tuhan, Dia akan panggil engkau. Ini soal karir ya. Yang muda-muda mungkin studi sekolah, mungkin pacaran, mungkin game, mungkin sinetron, mungkin film, mungkin apapun juga lah. Yang dikatakan di sini tadi apa Musa? Ia biasa mengembalikan kambing domba. Yang sudah biasa engkau lakukan. Kadang-kadang Tuhan ingin engkau menyimpang daripada itu. Hampiri Tuhan. Hari ini kita enggak bahas ini nih, kita lagi bahas menyimpang untuk menghampiri Tuhan. Kalau ada yang mau menyimpang menghampiri Tuhan, Tuhan akan ubah hidupmu menjadi sesuatu yang baru. Yang tadinya nyalanya mungkin hampir padam akan menyala. Sebab yang engkau hampiri itu api yang menyala-nyala. Saudara tahu namanya Kain? Tahu ya, Kain dan Habil ya. Ketika Habil persembahannya diperkenan Tuhan, yang dilakukan Kain adalah membunuh Habil. Artinya apa? Dia hendak memaksa Tuhan, engkau jangan berkenan kepada persembahan kambing domba. Engkau harus berkenan kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Artinya apa? Kain menghendaki Tuhan belok arah. Tadinya berkenan kepada kambing domba, dia harus berkenan kepada rumput-rumputan dan sayur-sayuran. Padahal kalau seandainya Kain mau menyimpang, loh, adikku kok mempersembahkan kambing domba kok Tuhan berkenan ya? Aku tak ganti aku tak openi kambing domba, menyimpang. Tadinya aku petani, aku jadi peternak aja. Kalau dia lakukan itu, dia enggak akan bunuh Habil. Dan mungkin dia akan diberkati lebih daripada Habil. Karena dia yang sulung. Tapi dia kan enggak mau menyimpang. Dia tetap, aku pokoknya saklek, aku pokoknya harus tanam sayur. Persembahan Tuhan harus senang mbek sayurku. Nah, Tuhan disuruh nyimpang malahan. Seandainya, ini menurut pemikiran saya sendiri ya, seandainya Kain mau menyimpang belok arah. Oh Tuhan tidak suka ya persembahanku yang ini. Coba sih aku tak niru Habil. Tapi seringkali orang itu tinggi hati, tidak mau. Wah aku kok niru, Habil sih harus niru aku. Tuhan yang harus menggok ke aku, bukan aku menggok ke Tuhan. Nah seringkali anak-anak Tuhan itu seperti itu. Bahkan sama Tuhan pun sombong. Tuhan yang harus datang kepadaku, bukan aku yang datang kepada Tuhan. Karena itu ketika seorang perwira ngomong, Tuhan tidak perlu datang, ucapan sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Yesus ngomong apa? Enggak aku jumpai iman sebesar ini di Israel. Karena dia tidak mau merepotkan Tuhan, menyimpang. Dia yang menghampiri Tuhan. Begitu pula Musa, ketika Musa menghampiri Tuhan, Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Kain sayang sekali dia tidak mau mengubah arah haluan hidupnya. Coba dia mau berubah jadi peternak, mungkin ceritanya akan lain. Saudara masih ingat Nuh?
Ketika dunia ini sudah porak-poranda, jahat sekali. Tuhan langsung suruh Nuh, bikin bahtera. Bikin bahtera itu dipikir kerja sambilan apa? Bukan toh. Bahtera besar lagi, pasti dia full time. Pasti dia tinggalkan pekerjaannya, dia lakukan untuk membangun bahtera itu. Bahkan anak-anaknya dilibatkan untuk ikut membangun. Kalau sendirian nggak mungkin bisa. Kadang-kadang perintah Tuhan jelas seperti kepada Nuh. Enak, nek Tuhan dipanggil suruh bikin bahtera, aku nurut. Ya, kadang-kadang jelas. Saudara kepingin dapat perintah jelas? Kalau kepingin dapat perintah jelas ya harus seperti Nuh. Dikatakan apa? Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Perintahnya jelas pasti. Langsung suruh bikin bahtera ukurannya sekian-sekian, bikin jelas. Tapi ada yang tidak jelas kadang-kadang menyimpangnya. Contohnya Yusuf. Yusuf dikasih mimpi bulan bintang matahari menyembah kepada dia. Dia punya gundukan gandum, punya saudara-saudaranya menunduk kepada gandumnya dia. Mimpinya dahsyat. Tetapi yang terjadi kan berbeda. Yang terjadi dia harus dijual menjadi budak di Mesir. Dia anak kesayangan Yakub, harus dijual ke Mesir menjadi budak. Jalannya sebetulnya enak, anaknya kesayangan Yakub, tetapi dia harus dipaksa Tuhan menyimpang ke Mesir. Ketika Tuhan paksa Yusuf menyimpang ke Mesir, ada dua pilihan Yusuf. Dia tidak terima atau dia menjalaninya dengan taat. Nah, Yusuf untungnya taat menjalaninya. Jadi menyimpang itu kadang-kadang ada yang dipaksa seperti Yusuf. Dan tidak jelas lagi. Enak kalau kayak Nuh, jelas suruh bikin kapal ukuran sekian, nanti begini jelas. Tapi harus bayar harganya. Nuh bergaul dengan Tuhan. Yusuf, anak kesayangan, anak yang dalam bahasa Surabaya mekiti, ya toh, kesayangan papanya. Dipaksa Tuhan menyimpang ke Mesir dengan rencana yang tidak jelas. Kadang-kadang hidup saudara kan juga ada yang tidak seperti yang kau inginkan toh. Musa juga enggak kepingin hidup di padang gurun 40 tahun. Dia anaknya Fir'aun. Dia kesayangan putri Fir'aun. Dia enggak kepingin di Mesir terlunta-lunta, tetapi Tuhan paksa dia. Akhirnya dia mau menyimpang ke dalam api Tuhan ini. Tapi kadang-kadang hidup kita juga kadang dipaksa Tuhan menyimpang. Tuhan sakjane kan rencanaku gini Tuhan. Harusnya engkau berkati, engkau berjanji bikin aku berhasil. Tidak turun tapi naik. Bukan ekor tapi kepala Tuhan. Seringkali kadang kita bertanya-tanya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mungkin saja Tuhan sedang paksa engkau menyimpang. Karena sudah lama dipanggili, diitik-itik, disenggoli, tidak mau noleh sama Tuhan. Akhirnya Tuhan harus tarik, harus dorong, harus lemparkan ke sumur seperti Yusuf. Yang penting respon kita. Ketika Tuhan paksa kita menyimpang, kita harus jalani dengan taat, dengan ucapan syukur, dengan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan banyak di sini tuh. Yusuf kan juga dapat mimpi dari Tuhan. Apakah dia lalu misu-misu, oh Tuhan mimpinya ini palsu semua, Tuhan enggak seperti janjinya? Enggak, dia jalani dengan setia. Sampai mimpi-mimpi itu akhirnya terjadi dalam hidupnya. Tapi dia dipaksa Tuhan untuk menyimpang. Seorang anak manja, kesayangannya Yakub harus menjadi budak di Mesir. Diajarkan rendah hati, diajarkan
lemah lembut dan nurut. Saudara-saudara, coba saudara renungkan lagi. Seberapa sering sih sebetulnya banyak kesempatan untuk saudara menyimpang. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin malam siapa yang baca firman Tuhan? Hari kemarin. Ada enggak yang baca firman Tuhan? Atau ada yang enggak baca? Ada enggak yang muji Tuhan kemarin seharian di rumah atau di kantor atau di jalan? Ada enggak yang berdoa khusus, Tuhan aku luangkan waktu ini untuk Engkau Tuhan. Roh Kudus aku berdoa bersamamu. Ada enggak yang seperti itu? Kalau ada berarti engkau sudah menyimpang ke arah Tuhan. Jangan menyimpang yang enggak loh ya. Kan kalau kata menyimpang itu kan pergaulan salah, itu menyimpang ya. Tapi di sini menyimpang ke arah Tuhan. Merubah yang harusnya aku bisa nonton film full 2 jam, 3 jam. Tak ambil setengah jam baca firman Tuhan. Ada enggak yang seperti itu? Saya dulu kecil, ya enggak tahu ada pemikiran seperti itu. Ketika sebelum saya baca komik, sebentar. Sebelum baca komik, aku bisa baca komik, harus bisa baca firman Tuhan. Saya baca dulu firman Tuhan. Dan kadang-kadang saking asiknya baca, komiknya lupa malah. Karena kalau engkau dengan rela menyimpang seperti Musa, Tuhan akan lakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Kita buka Kejadian pasal 11. Ini juga pernah kita baca ini ya, Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11, 31, 32, nanti lanjut 12 ayat 1. Saya bacakan, Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara-saudara, Terah sekeluarga ini, Terah kan punya anak Abraham dan Haran ya. Tinggal di Ur Kasdim. Kalau yang baca sejarah tahu Ur Kasdim ini tanah yang subur sekali, tempat kebudayaan yang tinggi. Dari penemuan-penemuan arkeologi, tulisan pertama adalah huruf paku, itu adalah di Ur Kasdim. Negeri yang sangat maju, yang subur, yang budayanya maju. Tetapi Tuhan suruh panggil si Terah ini pergi dari Ur Kasdim. Pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan bisa dibilang lebih primitif. Dan saudara tahu kan ketika Abraham sama Lot berbagi area, Lot milih lembah Yordan yang subur, Abraham dapat yang padang rumput saja. Jauh pasti dibandingkan dengan Ur Kasdim yang tanahnya sangat subur. Tetapi Tuhan suruh Terah ini menyimpang dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan. Tetapi sayang sekali Terah tidak menuju ke Kanaan. Dia berhenti ke Haran, tengah-tengah. Jelas di sini kan? Bahwa Terah itu meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Tapi nggak sampai Kanaan, ternyata stop di tengah-tengah, yaitu Haran. Ayat 32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Selesai. Ceritanya Terah cuma segitu toh, beberapa ayat. Karena apa? Karena dia tidak lanjut ke Kanaan. Saya tidak tahu alasannya apa. Apakah terkenang-kenang dengan Ur Kasdim yang begitu baik? Saya juga tidak tahu. Tetapi di pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Yahuwa kepada Abraham,
pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham disuruh lanjut ke Kanaan. Dan saudara tahu ceritanya kan, setelah Abraham tunduk ke Kanaan, ceritanya panjang. Tidak seperti Terah yang ceritanya cuma beberapa ayat ini saja selesai. Tidak sampai satu pasal selesai ceritanya Terah. Tetapi Abraham beda, ceritanya panjang. Bahkan disebut terus sampai perjanjian baru. Namanya terus disebut Abraham. Bapak orang beriman. Karena apa? Karena dia meninggalkan Ur Kasdim dan menuju Kanaan. Itu saja. Kalau engkau mau menyimpang mencari Tuhan, Tuhan akan bikin cerita hidupmu berbeda. Loh, Pak, bukan itu anak nasib ya, Pak? Oh, Tuhan itu yang bikin rancangan hidup ke depan. Dia yang punya masa depan. Dia bisa menggambar, mengubah, memodifikasi cerita hidupmu sesuai dengan kehendak Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau menyimpang mencari Dia? Kalau engkau mau menyimpang mencari Dia, Dia akan panggil namamu seperti Dia memanggil Musa. Mose, Mose. Dan jawabmu harus hineni. Ini aku Tuhan hambamu, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Maka engkau akan digambar ulang sama Tuhan cerita hidupmu. Engkau akan dirancang ulang sama Tuhan. Dia akan menimbulkan hal-hal yang baru dalam hidupmu. Yang tadinya gak bisa, saudara akan bisa. Yang tadinya nggak mampu, Tuhan akan bikin mampu. Yang tadinya kurang sehat, Tuhan akan bikin perkasa engkau. Sebab setiap orang yang mengharap Tuhan, dia akan seperti burung raja wali, terbang tinggi. Mungkin saat ini kita burung emprit, enggak apa-apa. Menyimpang, cari Tuhan, engkau akan diubah Tuhan menjadi raja wali yang terbang tinggi. Menyimpang kepada Tuhan harus diikuti dengan ketaatan. Karena kadang-kadang Tuhan bawa ke padang gurun. Kadang-kadang Tuhan bawa ke tempat-tempat perbudakan di Mesir dan sebagainya. Bahkan Nuh pun yang hidupnya bergaul dengan Tuhan harus diombang-ambingkan di dalam samudera raya yang begitu berhari-hari, bahkan lebih dari sebulan. Mungkin sekitar 3 bulan dia di dalam perahu itu. Padahal dia bergaul sama Tuhan loh. Masih diombang-ambingkan. Kalau boleh milih kan Nuh gini, Tuhan, aku kan bergaul dengan engkau. Mbok ketika badai, ketika air bah aku ini angkat ke sorga sebentar 3 bulan itu Tuhan. Rumah yang paling enak di sorga lah mau Tuhan. Ya, nek saya jadi Nuh mungkin nawar gitu ya. Tapi enggak, engkau pun walaupun taat, engkau tak bikin berombang-ambing. Karena di situ dia akan belajar bagaimana maha kuasanya Tuhan. Nuh loh ini yang bergaul sama Tuhan loh tetap diombang-ambingkan. Walaupun dia diselamatkan tapi dengan cara yang susah menurut saya. Ya itu lebih simpel kan. Nuh sebentar ya, tak bawa ke sorga sebentar 3 bulan kamu ya. Cuti dari bumi ya, nanti bumi kering kamu tak kembali Nuh. Kan enak lebih enak gitu kan. Tapi enggak. Tuhan pilih Nuh terombang-ambing di dalam bahtera itu. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran, dia tahu memang Nuh dan anak-anaknya harus melalui itu. Jadi menyimpang kepada Tuhan harus diikuti dengan hineni. Harus diikuti dengan ketaatan. Contoh terakhir kita baca 1 Samuel 17. 1 Samuel. Sebelum raja-raja ya, 1 Samuel 17. 1
1 Samuel 17 saya akan baca mulai ayat 12. 1 Samuel 17:12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat 15 perhatikan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Perhatikan, tetapi Daud selalu pulang. Selalu pulang itu artinya berapa kali? Berkali-kali. Jadi kerjaan Daud adalah wirawiri antara ke tempat Saul, ke bapaknya lagi. Ke Saul, ke bapaknya lagi. Lihat ketika pertempuran terjadi, ketika ada Goliat datang, ikut nonton dia. Artinya apa? Kesukaannya Daud, kesenangannya Daud adalah ketentaraan sebetulnya. Kesenangannya Daud itu hal-hal soal pertempuran, soal tentara, soal yang kesatria lah soal. Padahal Daud badannya enggak tinggi besar, kecil, badannya biasa normal lah. Enggak seperti Saul yang gagah, enggak seperti Eliab, kakaknya dia yang gagah perkasa. Tetapi perhatikan, Daud selalu pulang daripada Saul. Pulangnya kemana? Untuk menggembalakan domba ayahnya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan dombanya itu cuma 2-3 ekor saja, tidak banyak. Dan saudara lihat, kalau Daud bisa pulang pergi kadang ke tempat Saul, kadang ke rumahnya, artinya gembalanya sebetulnya ada enggak domba-domba itu? Ada pasti, ya kalau enggak siapa sih yang jaga kalau Daud lagi pergi? Ada sebetulnya gembalanya. Tetapi Daud, dia peduli terhadap domba-domba ayahnya yang di Betlehem. Betlehem itu kota kecil. Dusun bahkan bisa dibilang. Tetapi Daud, walaupun dia suka di tempatnya Saul, dia selalu pulang. Dan kalau saudara pelajari kehidupannya Daud itu menyimpangnya tidak sekali, terus berulang-ulang selalu menyimpang. Walaupun dia inginnya ke Saul, tapi selalu menyimpang kembali kepada domba-domba bapaknya. Saudara akan lihat kualitasnya Daud. Itu dia menyimpang tidak dengan terpaksa, tapi dengan hati. Karena itu Tuhan ngelem dia, memuji dia. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Karena Daud ini beda. Daud ini menunjukkan intensitas yang terus-terus dilakukan dia berulang-ulang. Selalu pulang dari Saul. Dia selalu pulang, dia selalu kembali. Karena dikatakan apa tadi? Papanya telah tua dan lanjut usianya. Tadi di ayat yang ke-12. Isai sudah tua dan lanjut usianya. Siapa yang ngelihati domba-domba itu? Pasti Isai enggak sanggup sudah. Walaupun ada gembala upahan, kan perlu dilihat, jangan sampai gembala upahnya kerja enggak benar kan. Isai sudah sangat tua, lanjut usia dikatakan di sini.
Siapa yang peduli? Dari 8 orang anak, hanya Daud yang peduli dengan dombanya Isai. Ketika Samuel hendak memilih anaknya Isai, 7 di rumah. Hanya 1 yang tidak di rumah, yaitu Daud. Yang hatinya ada hati untuk memperhatikan domba-domba bapaknya. Seperti Musa menggembalakan domba Yitro, begitu pula Daud menggembalakan dombanya Isai. Dan pekerjaan yang sepele itu tetap bikin dia pulang dari tempat Saul yang dia pulang untuk pekerjaan yang sepele itu. Saudara-saudara mungkin punya pekerjaan-pekerjaan di hadapan Tuhan yang mungkin di hadapan manusia sepele. Mungkin cuman ngetik-ngetik di sini. Mungkin cuma main drum di sini. Mungkin cuma ngepel lantai ini dan sebagainya. Mungkin cuman duduk diam di ruangan berdoa untuk gereja ini supaya berjalan lancar. Supaya diberkati Tuhan. Mungkin ada yang muji Tuhan di ruangannya, dia memuji Tuhan dan sebagainya. Dengan suara yang mungkin tidak seberapa enak. Tidak ada musik yang enak mungkin, tapi tetap memuji Tuhan. Tapi kalau saudara melakukannya dengan hati, mencintai apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan itu, Tuhan akan ubah seorang gembala kambing menjadi raja yang dahsyat seperti Daud. Tuhan sanggup mengubah jalan cerita hidupmu. Tetapi apakah engkau mau menyimpang kepada Tuhan? Apakah engkau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bahkan apakah engkau mau mencarinya dengan segenap hati? Sehingga engkau enggak bisa. Sudah kesini aku sik kepikiran. Aku durung maca Alkitab hari ini sik ya. Besok ya kita mainan lagi ya. Aku belum baca firman Tuhan hari ini. Ada enggak yang seperti itu? Aku belum baca. Nanti ya, ini wis malam, wis jam 8 malam, wis jam 9 malam. Aku belum baca hari ini. Sorry ya, besok ya lagi ya. Aku tak baca dulu. Ada enggak yang seperti itu? Hari ini aku belum muji Tuhan, enggak enak hatiku. Aku rindu memuji Tuhan. Aku belum berdoa, aku belum nyembah Tuhan. Ada enggak yang seperti itu hatinya? Kalau engkau lakukan itu, engkau akan belajar seperti Daud. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mau stop, menyimpang, mencari Tuhan. Oh, Tuhan begitu suka, saudara-saudara. Gak bisa Pak, ini penting, ini masa depanku ini Pak, penting, gak bisa diganggu ini Pak. Lah, masa depanmu di tangan Tuhan. Tapi ada tertulis, kalau engkau takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa. Kalau engkau enggak takut kehilangan nyawa untuk Tuhan, engkau akan mendapatkannya. Daud, kalau dia kepingin jadi tentara, harusnya dia enggak usah pulang pergi, dia di situ terus saya jadi tentara ya. Enggak, dia pulang pergi. Tapi dia akhirnya jadi jenderalnya tentara kan. Akhirnya seluruh tentara di bawah tangannya kan. Betul enggak? Coba Daud, aku enggak mau ngurusi kambing domba, aku tak ngurusi tentara aja. Aku pindah jadi tentara yang hebat. Mungkin malah jadi tentara ecek-ecek dia. Jadi tentara yang kelas bawah, kerucuan mungkin. Tetapi karena dia mau menyimpang justru seluruh tentara Israel akhirnya di bawah tangannya dia. Iya kan? Kadang-kadang kita untuk baca firman Tuhan takut kehilangan momen. Oh ini lagi bagus filmnya. Oh ini lagi kesempatan bisnis. Oh ini lagi begini, lagi begitu. Ini minggir dulu ya firman Tuhan ya. Keliru, maksudnya malah kehilangan itu. Saudara juga harus memberanikan diri menyimpang mencari Tuhan seperti Musa. Maka ketika engkau menghampiri api yang menyala-nyala itu,
Api itu akan berkobar di dalam hatimu. Akan membuat engkau menjadi orang yang baru, yang berbeda, yang diurapi Tuhan. Yang engkau akan melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang masih muda, jangan khawatir dengan hidupmu ke depan. Jangan engkau, aduh orang tua aku mes gini tok, aku ndak bisa sekolah hebat. Oh begini tok, aku ndak bisa begini. Jangan khawatir karena masa depanmu Tuhan yang akan tuliskan. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau bersedia menyimpang mencari Tuhan? Kalau engkau mau menyimpang mencari Tuhan, nanti Dia akan panggil namamu. Dia akan ubahkan hidupmu untuk menjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Tuhan yang akan rancangkan baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita renungkan renungan yang sederhana pagi hari ini. Tetapi yang sederhana ini menentukan masa depanmu. Mari kita duduk dalam doa. Mikunamo sikato kanama sorene mekinamo tara nama takusa. Morene mekinamo tasaka nama tora takaya nama suna. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau celikkan mata kami. Mungkin Tuhan, Engkau sudah sering bikin semak terbakar. Api-api kecil Tuhan. Tapi seringkali kami memintanya tiang api yang besar. Padahal Engkau akan mengawalinya dengan api yang kecil saja Tuhan. Hal-hal sepele yang mungkin seringkali kami tidak mau mempedulikan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami yakin seringkali kamu sudah sediakan Tuhan hal-hal yang untuk menarik perhatian kami. Tapi kami tidak perhatian Tuhan. Kami seringkali mencari hal-hal yang dahsyat, yang besar. Kami kadang tidak peduli dengan api yang cuma kecil seperti semak terbakar itu Tuhan. Apalagi yang namanya Alkitab ini seringkali kami sepelekan Tuhan. Hanya bacaan saja, enggak terjadi dalam hidupku. Tapi sekarang kami tahu Tuhan, ketika Musa mempedulikan nyala api yang kecil di semak belukar ini, akhirnya dia melihat tiang api yang dahsyat Tuhan. Oh mataku nemekisiku rana masurana mata. Kami belajar hari ini Tuhan, bahwa tiang api yang dahsyat itu berawal dari api kecil di semak belukar yang tidak ada artinya Tuhan. Tuhan, kami mau melembutkan hati kami Tuhan. Untuk dengar-dengaran suara-Mu, untuk memperhatikan Engkau Tuhan. Untuk mencari Engkau Tuhan. Untuk Tuhan berteguh hati, berniat hati untuk menyimpang mencari Engkau Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, seringkali banyak kesibukan, banyak kesenangan, banyak hobi, banyak apapun Tuhan yang membuat kami enggan menyimpang mencari Engkau Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami rindu, kami mau menyimpang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan kami ingin selalu seperti Daud Tuhan, yang selalu menyimpang. Mungkin tidak terjadi apa-apa bertahun-tahun, tapi kami mau selalu kembali baca firman, kembali baca firman, kembali baca firman, kembali memuji Engkau, kembali berdoa, walaupun kelihatannya tidak ada yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu hati kami masih belum murni Tuhan. Tapi ajar kami untuk memurnikan hati kami. Walaupun gak terjadi apa-apa, kami akan terus baca firman Tuhan. Walaupun gak terjadi apa-apa, kami akan terus berdoa. Walaupun gak terjadi apa-apa, kami akan terus memuji Tuhan. Karena hari ini kami tahu
Engkau sangat menghargai orang-orang yang mau menyimpang mencari Engkau, Tuhan. Murene mekiano masikota rakana masukarana. Biar Engkau berikan kami keteguhan hati ya Tuhan, untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara pagi hari ini. Tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada masing-masing pribadi, menyingkapkan yang terselubung, membuat mereka mengerti Tuhan. Anak-anak-Mu ini mengerti apa yang berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan, panji-panji kemenangan-Mu Yahuwah Nisi boleh berkibar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hineni, kami ini hamba-Mu. Perintahkan kepada kami akan bertindak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur, saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah bisa menyelesaikan renungan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan sedikit bahwa sekarang saya bikin 2 tower ini, dua tripod ini supaya bisa 2. Yang ini untuk YouTube, ini untuk Facebook Live. Ternyata saya pikir-pikir lagi, saya pertimbangkan Facebook ini harus tetap ada, karena Facebook ini ternyata kan ada gratisan kalau pakai Telkomsel, bisa gratis tanpa kuota. Karena itu tetap dibutuhkan, saya tetap bikin Facebook Live ini. Saya tidak tahu apakah nanti akan di-live-kan semua karena aturan copyright itu ya. Kalau pujian itu pujiannya ada copyright-nya akan ditutup sebabnya. Sementara ini firman Tuhan, tapi saya nanti akan cari tahu bagaimana selanjutnya. Jadi sekarang ada 2 karena memang ini harus Facebook, ini harus untuk YouTube. Jadi saudara kalau punya bisa ya, kalau misalnya pas nggak hadir, saudara bisa ikuti di Facebook Live ini untuk langsung jam yang sama, saudara bisa lihat di tempat yang sama. Kalau YouTube ini tertunda, nanti malam atau besoknya baru saya post di YouTube. Karena perlu waktu lama untuk uploadnya aja berjam-jam baru masuk. Kalau Facebook Live ini langsung. Sekarang saya saudara buka Facebook di situ langsung kelihatan saya di sini langsung. Jadi sekarang ada 2 dan saya nggak target apa-apa, kita nggak kepingin terkenal, kita cuma mencari siapa tahu ada 1-2 orang yang butuh firman Tuhan ini. Dan saudara dukung dalam doa, siapa tahu nanti bisa ke depan Facebook Live ini bisa full kalau bisa mungkin sampai pujian. Tapi saya cari tahu dulu caranya bagaimana supaya nggak kena blacklist. Saudara dukung dalam doa supaya gereja ini jadi berkat bagi banyak orang melalui layanan online ini. Demikian saudara-saudara, ada yang perlu didoakan mungkin sebelum kita akhiri? Ya, kita doakan Bu Lami supaya lebih sehat lagi. Kita juga doakan Pak Abed yang masih pemulihan. Pak Min ya perlu doakan lagi ya Pak Min ya. Oke, ada lagi yang lain khusus mungkin tidak ada? Kalau nggak ada kita bangkit berdiri. Kita pujikan segala puji hormat juga syukur. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji hanya bagi Tuhan. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu, cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai kami Tuhan menjalani ibadah ini dari permulaan hingga akhir. Semuanya oleh kasih karunia dan rahmat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Engkau berkati Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang sudah hadir. Biarlah Engkau berkati berlipat kali ganda segala apapun usaha yang mereka lakukan supaya datang di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah Engkau buka jalan keluar. Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur memberikan persembahan. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati mereka semua seturut kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua Tuhan persembahan-persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau yang akan memberkatinya seperti Engkau memberkati 5 roti dan 2 ikan. Engkau akan memberkati persembahan-persembahan ini untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan, kaum Bapak, kaum Ibu pemuda remaja, anak-anak ini semuanya Engkau berkati Tuhan. Supaya yang berumah tangga Engkau berkati rumah tangganya, yang belum berumah tangga Engkau berikan jodoh yang baik. Yang bekerja Engkau berkati pekerjaannya, yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan. Yang berusaha Engkau berkati usahanya, yang ingin punya usaha Engkau berikan usaha. Juga Tuhan, yang sekolah Engkau berikan hikmat, marifat dari sorga untuk bisa mampu menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik. Menjadi murid yang cerdas, yang pandai, yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang mencari Engkau Tuhan, Engkau berkati dengan hikmat supaya mengerti, Engkau tuntun jalan-jalannya. Supaya Tuhan menemukan apa yang harus mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa khususnya buat Pak Abed saat ini Tuhan yang sedang pemulihan. Tuhan Engkau jamah semua Tuhan, luka-lukanya, bekas operasinya Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dengan sempurna. Engkau yang akan ganti dengan organ yang baru. Dengan Tuhan, kemurahan-Mu berlaku atas dia. Supaya dia boleh melihat tangan-Mu tidak pernah hilang kuasanya. Bahwa Engkau penuh kedahsyatan. Bahwa Engkau Tuhan yang akan topang Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Kartimin dan Ibu Lami. Berikan kesehatan yang prima. Supaya hari demi hari semakin kuat, semakin sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang lain juga Tuhan yang di sini yang mungkin juga ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit. Engkau jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Supaya Engkau terangkan mata hatinya untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Supaya tidak salah memilih, tidak salah melangkah Tuhan. Supaya Engkau yang berkati setiap langkah kami Engkau luruskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh aktivitas gereja ini Tuhan, termasuk Tuhan pelayanan online juga Engkau berkati. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat peralatan sound system dan sebagainya Engkau yang jamah berkati jadi baik ya Bapa. Rumah ini juga Engkau berkati Tuhan supaya menjadi baik juga. Kami serahkan ke Asmrau dan sekitarnya di mana kami bergereja ini Tuhan, Engkau berikan kedamaian, damai sejahtera dan berkat melimpah jadi daerah yang baik. Lepaskan dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Juga Surabaya di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berikan perlindungan-Mu, jauhkan dari segala bencana dan bahaya. Dan biarlah Engkau Tuhan yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Supaya kota ini menjadi baik, penuh damai sejahtera. Juga negeri kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan, Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Juga pemerintahan Bapak Jokowi dan para menterinya, aparat pemerintah, aparat TNI, Polri dan sebagainya, wakil-wakil rakyat DPR, MPR, pemerintahan sampai ke bawah, sampai RT RW Engkau jamah Tuhan. Engkau kuasai supaya Tuhan boleh memerintah dengan baik. Juga Tuhan wabah COVID ini Tuhan Engkau campur tangan, Engkau yang sanggup mengulurkan tangan-Mu berbelas kasih atas negeri ini supaya Engkau pulihkan ya Tuhan. Supaya Tuhan yang baik saja terjadi atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat minggu depan di mana kami akan beribadah lagi tempat ini. Biar kemurahan-Mu berlaku atas kami, biar anak-anak-Mu boleh hadir, bahkan boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon Engkau Tuhan berkati kami, supaya kami pulang dengan penuh damai sejahtera-Mu atas kami. Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari tempat maha tinggi, biarlah Bapa yang di sorga, Yahweh Elohim, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati-Mu dan melindungi-Mu, biar dia menyinari wajahnya kepadamu, dan memberikan Kau kasih karunia. Biarkan dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom-Nya yang sempurna,
yang melampaui segala akal. Dan biarlah cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus hidupmu dari maut, mengubahkan engkau menjadi satu ciptaan yang baru untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus menyertaimu, melingkupimu, menopangmu, memampukanmu, membawamu pada seluruh kebenarannya. Dan membuat engkau bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir zaman, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkatimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan pulang, Tuhan Yesus memberkati.